saat ini kita memasuki sebuah era yang bisa jadi itu belum kita bayangkan sebelumnya, yaitu era 4.0. Nah, era itu mempunyai 3 ciri. Yang pertama itu adalah digitalisasi. Ini sudah kita rasakan semua. Kemudian adalah kecerdasan buatan, bahwa unicorn, kemudian aplikasi itu adalah bagian dari perkembangan teknologi informasi dengan munculnya beberapa unicorn, kemudian startup yang membantu di dalam era itu, sehingga terjadi perubahan yang luar biasa. Yang ketiga itulah big data, ya, data besar yang saat ini betul-betul dibangun oleh beberapa departemen. Kemudian adalah koneksi internet. Ketiganya tidak akan berjalan baik kalau tidak ada akses internet, ya. Nah, itu semua akan mempengaruhi kehidupan, baik itu dalam lembaga formal maupun informal, baik itu departemen swasta maupun di departemen yang formal. Salah satunya adalah saya di perguruan tinggi, bahwa perguruan tinggi juga terpengaruh dengan adanya revolusi industri 4.0 itu. Dengan cara perkuliahan yang berbeda, kemudian development kurikulum. Rektor UNJ itu pernah menyampaikan bahwa kurikulum saat ini, ya, mereka bingung, kira-kira yang akan diajarkan saat ini 5 tahun ke depan pas enggak dengan yang terjadi. Sehingga betul-betul proses untuk senantiasa memperbarui kurikulum itu dilakukan di perguruan tinggi. Nah, salah satu perguruan tinggi itu adalah perpustakaan, Bapak Ibu sekalian. Perpustakaan juga sangat terpengaruh. Sangat kelihatan sekali. Kalau kita sekarang di perguruan tinggi, itu adalah mahasiswa yang baca buku cetak, itu sudah menurun. Jumlahnya luar biasa. Dan kemudian saya tahun 2013, ya, dapat hibah di UGM, salah satunya saya meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi buku cetak, ya, menurun di mahasiswa itu apa? Salah satunya adalah karena sudah tersedia koleksi digital. Itu tahun 2013. Sebuah perubahan pada waktu itu. Nah, sekarang di perpustakaan itu tidak lagi mereka itu membaca buku, tetapi menghadapi laptop-laptop yang mereka miliki dengan akses digital, ya. Nah, sehingga kita, Bapak Ibu sekalian, pustakawan juga terpengaruh dengan seperti itu. Sehingga kita dituntut agar betul-betul untuk bisa akses pustakawan itu harus menyesuaikan dengan keadaan yang saat ini terjadi, agar betul-betul keberadaan perpustakaan, baik itu nanti utamanya di perguruan tinggi dan seterusnya, itu bisa eksis. Next. Kemudian berikut Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa yang dibutuhkan pustakawan memasuki era industri 4.0 ini? Pertama itu adalah kita ingin mengetahui kira-kira bagaimana sih, ya, kompetensinya itu, petanya itu yang saat ini dituntut oleh user kita, oleh pemustaka kita, oleh segenap masyarakat kita. Kalau perguruan tinggi otomatis adalah sivitas akademika, oleh dosen, oleh mahasiswa, itu kira-kira apa yang dituntut kepada kita semua. Nah, apakah dari kebutuhan itu ada kompetensi khusus yang dibutuhkan? Itulah kira-kira pertanyaan besar yang pada waktu saya terpikir untuk mengetahui kira-kira kompetensi apa yang dibutuhkan oleh pustakawan di dalam era yang saat ini terjadi. Kemudian dari situ, Bapak Ibu sekalian, next Mas. Nah, kita memahami dulu pustakawan. Bapak Ibu sudah mungkin yang senior seperti Bapak Lasa, ya, yang pustakawan sejak tahun 70-an, 60-an, itu sangat merasakan sekali terjadi sebuah perubahan dari periode sebelumnya. Begitu juga definisi pustakawan. Kita memahami dulu pustakawan itu adalah pegawai negeri, ya. Tetapi seiring tuntutan zaman itu tidak hanya berhenti di situ, tetapi adalah kalau kita merujuk ke Undang-Undang 43 tahun 2007, pustakawan itu adalah salah satunya adalah masalah kompetensi. Keywordnya adalah kompetensi. Dibutuhkan kompetensi oleh seorang pustakawan agar betul-betul dia itu bisa memberikan layanan dengan baik. Bahwa tupoksi kita itu adalah layanan. Tetapi layanan itu agar dia baik, maka kita harus mengadakan sebuah perubahan atau inovasi-inovasi terhadap apa yang kita lakukan. Inilah saat kata kuncinya adalah bagaimana pustakawan harus memiliki kompetensi agar bisa eksis di era saat ini. Kemudian Bapak sekalian, gambaran revolusi industri yang saat ini kita hadapi, menurut Profesor Klaus, dia itu adalah seorang guru besar di
di Jepang, ya pada waktu itu dia mengatakan bahwa secara fundamental revolusi industri itu akan merubah hidup, bekerja, kemudian berhubungan satu sama lainnya. Ada konektivitas, saling keterkaitan, tidak mungkin dipecah-pecah atau dipisah-pisahkan, maka ada sebuah satu kesatuan. Nah, dampak ini membawa banyak pengaruh perubahan-perubahan yang saat ini kita hadapi. Dulu kita belum memikirkan tentang berbagai macam aplikasi, ya. Tetapi saat ini tidak bisa lepas dia dengan aplikasi yang saat ini terjadi. Kemudian dampaknya adalah sumber daya SDM itu akan berkurang. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa ada beberapa pekerjaan yang mungkin akan hilang di era ini. Bagaimana pertanyaan besar kita? Bagaimana pustakawan saat ini agar betul-betul di era ini tetap eksis? Maka salah satu kuncinya adalah harus adaptasi, ada evolusi. Kita harus menyesuaikan. Kalau kita pahami, Bapak Ibu sekalian, agar kita eksis, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Tanganata, bahwa seorang pustakawan itu betul-betul harus bagaimana? Growing organism. Kita harus bisa betul-betul transformasi. Kita harus betul-betul beradaptasi. Ini salah satu kata kuncinya sangat relevan sekali kalau kita adopsi bagi profesi kita. Kita mengadopsi agar betul-betul revolusi industri justru sebuah peluang bagi kita untuk beradaptasi. Bagaimana? Kita harus betul-betul menyesuaikan dengan tuntutan yang saat ini ada. Salah satunya adalah kompetensi. Kata kuncinya adalah kompetensi. Karena tidak mungkin kalau kita tidak mempunyai kompetensi untuk bisa eksis untuk saat ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, lah, apa itu kompetensi? Kompetensi secara umum itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus kita miliki. Tidak mungkin kalau hanya kita mengandalkan dari penampilan, tetapi adalah tantangannya itu harus kita mempunyai sebuah kemampuan agar kita betul-betul bisa menjawab tantangan zaman yang saat ini terjadi. Nah, kalau kita pustakawan, maka kompetensi kita itu adalah dilandasi dengan pengetahuan, kemudian keterampilan, dan sikap kita terhadap yang kita miliki. Knowledge kita, kemudian skill kita, kemudian bagaimana kita memberikan sebuah layanan yang baik terhadap lingkungan kita. Kalau di perusahaan umum berarti adalah masyarakat umum, di perguruan tinggi itu adalah sivitas akademika. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kira-kira batasan untuk kompetensi bagaimana? Saya untuk mengetahui kompetensi kita, mencoba menggunakan salah satu tentang ini, kompetensi pustakawan pada Special Library Association. Dia mengatakan ada 3 kompetensi pustakawan. Pertama, inti, kemudian profesional, kemudian personal. Atau apa itu kompetensi inti? Menggambarkan kemampuan, pengetahuan, dan praktek dengan pengalaman yang terbaik. Yang kedua, profesional, betul-betul dia itu mengetahui sumber-sumber informasi yang saat ini terjadi. Yang ketiga adalah khusus, menggambarkan satu kesatuan keterampilan, perilaku, nilai yang dimiliki. Nah, salah satu teori yang saya pakai untuk mengetahui itu adalah pada kompetensi yang ketiga, yaitu adalah kompetensi khusus, di mana ada 3 aspek. Pertama, skill, kemudian perilaku, kemudian nilai. Nah, dari sini saya akan mencoba menanyakan kepada responden, sivitas akademika dokteran, kira-kira saat ini revolusi industri 4.0 itu kompetensi khusus apa yang harus dimiliki oleh seorang pustakawan. Harapannya ini nanti bisa dijadikan sebagai salah satu pengetahuan sehingga bisa kita gunakan, kita adopsi di tempat yang lainnya. Nah, bagaimana saya untuk mengetahui? Saya meneliti dengan metode kualitatif, ya, kualitatif dengan cara kita FGD pada 2 kelompok, yaitu kelompok mahasiswa dan kelompok dosen, ya. Kemudian masing-masing kelompok ada minimal ada 6 sampai 10. Pada waktu itu mahasiswa sebanyak 7 mahasiswa, kemudian dosen juga datang, kita sharing terhadap 3 aspek tadi, ya, pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Diskusi kira-kira untuk saat ini apa yang dibutuhkan oleh sivitas akademika terhadap kompetensi khusus pustakawan. Nah, kemudian di samping FGD,
saya juga untuk mendapatkan tambahan informasi. Saya melakukan wawancara dengan stakeholder, wakil dekan penelitian pengembangan, kemudian ketua prodi keperawatan, ketua prodi pendidikan dokter, agar betul-betul mendapatkan data yang lebih komprehensif. Itu yang dilakukan. Nah, hasil dari ini Bapak Ibu sekalian, hasil dari penelitian ini, next Mas. Pertama untuk keterampilan, yaitu kompetensi untuk menggunakan teknologi informasi dalam memberikan layanan atau memberikan konsultasi terhadap masalah sivitas akademika. Yang kedua, edukasi. Jadi kita dituntut tidak hanya sekedar melayani, tetapi adalah kita ikut proses dalam pembelajaran. Salah satu contoh misalnya, kalau mahasiswa itu ada trouble tentang komputer, tidak ada sekedar untuk dibantu, tetapi adalah dia menghendaki agar kita betul-betul bisa ada proses edukasi. Suatu saat dia ada masalah, dia bisa mengerjakan sendiri, begitu. Kemudian yang kedua, kompetensi terkait dengan masalah perilaku itu ada 4. Pertama, memberikan pelayanan dengan baik, kemudian komunikasi dengan baik. Kita dituntut betul-betul untuk mampu komunikasi dengan baik pada pemustaka. Kemudian ramah dalam memberikan pelayanan. Kemudian adalah tuntutan kebutuhan, masalah bahasa asing, tidak hanya bahasa Inggris, tetapi sudah misalnya bahasa Jepang, bahasa Arab, dan masalah Cina. Ya, tren sekarang kan Cina baru dalam posisi di atas. Dituntut karena kerjasama banyak dengan mahasiswa dari sana, kita harapannya juga mampu berbahasa yang lainnya. Kemudian yang ketiga, nilai pustakawan. Pertama, dia menelusuri literatur dengan subjek spesialis sesuai dengan departemennya masing-masing. Yang ketiga, penelusuran untuk menjawab pertanyaan klinis, evidence based medicine. Kemudian yang keempat, kompetensi untuk identifikasi sumber informasi jurnal yang kredibel. Kemudian kompetensi menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi atau promosi. Nah, saat ini yang dituntut seperti itu. Nah, sehingga dari ketiga tersebut, saya menyimpulkan, kesimpulan saya, pertama, kompetensi khusus pustakawan itu adalah menelusuri literatur untuk menjawab pertanyaan klinis atau evidence based medicine. Mungkin untuk Bapak sekalian, apa itu evidence based? Evidence based itu saat ini yang tren di lingkungan kesehatan utamanya. Boleh saya menampilkan kasus yang lain, Bu? Boleh? Maaf Pak, karena mungkin nanti waktu dari pertanyaan peserta, karena waktu Bapak tinggal 4 menit lagi. Saya sedikit menjelaskan evidence based. Yang dikatakan menelusur berbasis evidence based, itu tidak hanya sekedar kita menelusur artikel, tetapi adalah untuk menelusur tersebut, kita harus melalui sebuah proses. Evidence based medicine itu adalah keputusan klinis yang didasarkan pertama pada kemampuan dokter, yang kedua kebutuhan pasien, yang ketiga bukti ilmiah terkini. Nah, tugas pustakawan menemukan bukti ilmiah terkini. Bukti ilmiah terkini itu bukan hanya sekedar artikel, tetapi artikel yang basisnya dengan kajian namanya systematic review, yaitulah mereview dari berbagai jenis artikel, utama tentang uji klinis atau trial control. Ya. Prosesnya bagaimana? Prosesnya misalnya ada masalah, dokter menghadapi masalah. Kira-kira antara paracetamol dan acetaminophen untuk mengurangi rasa sakit dan demam pada anak itu lebih efektif yang mana? Dia tidak langsung menyembuhkan paracetamol, acetaminophen, tetapi adalah proses dulu. Ada metode untuk itu. Namanya PICO. PICO itu singkatan dari patient problem, kemudian intervention, komparator, output. Harapan dari artikel itu. Nah, ini sudah menjadi sebuah tuntutan. Mahasiswa yang ambil spesialis biasanya dia minta bantuan ke pustakawan akan masukkan artikel tersebut. Apalagi sekarang trennya di pendidikan kedokteran, mahasiswa S3 untuk membuat disertasi, maka tujuan pustakawannya harus systematic review, tidak lagi hanya sekedar mengutip dari beberapa sumber. Nah, dari itu semua nanti betul-betul kita dituntut, karena banyak mahasiswa yang S3 biasanya tanya ke saya, ke kita pustakawan di kedokteran, misalnya dia belum paham. Karena pada waktu S2 dia belum tahu persis tentang apa systematic review, sehingga kita sedikit banyak mengenalkan tentang hal itu, walaupun nanti secara detail itulah kewenangan dari dosen. Misalnya kemarin saya ditanya, Pak Kirno, untuk systematic review itu artikel-artikel yang dibuat itu dibatasi dengan wilayah, boleh nggak? Nah, ya, sampai sejauh itu. Jadi betul-betul untuk keputusan tentang jenis-jenis artikel yang akan direview, dia bertanya hanya pada aspek seperti itu. Walaupun kita hanya memberikan gambaran secara umum, tetapi maaf,
Kalau saya nanti menjawab ya atau tidak, nanti terjadi malpraktek karena posisi saya berbeda dengan posisi dosen-dosen. Hanya saya memberi gambaran secara umum. Monggo untuk detailnya tanya ke promotornya. Itu salah satu gambaran tentang bagaimana bahwa kita dituntut betul-betul ada kemampuan khusus yang harus kita miliki. Dan ini sejalan dengan saat ini yang terjadi. Kalau Bapak Ibu sekalian berada di perguruan-perguruan tinggi kesehatan, maka tren ini saat ini terjadi tentang bagaimana evidence based medicine. Keputusan klinis berdasarkan informasi terkini. Yang kedua itu adalah jurnal kredibel. Kemarin saya ditanya oleh Pak Mustaka, kalau kita sudah terlanjur mendownload menggunakan artikel sumbernya agregator itu bagaimana? Ya, itu kira bagaimana jawabannya? Ya, kan sudah lanjur sebenarnya artikel itu disebutkan di jurnal yang agregator, kan agregator tidak boleh karena itu hanya jurnal abal-abal maksudnya, hanya dibuat hanya untuk mengejar kepentingan tertentu. Ini salah satu contoh. Maka hal ini adalah tuntutan saat ini yang terjadi perguruan tinggi. Bisa jadi nanti ke depan akan lebih banyak lagi. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi